kasih Pak Jami. Hari ini ulun panggil pian satu mat kita melaksanakan kegiatan yang rutin kita laksanakan. Pian sudah bagian di ini. Siap. Cuma ada tugas kita akan mulai. Siap. Para observasi. Kita awal dulu sebelum kita masuk ke observasi kelas. Sudah dipersiapkan berapa? Insya Allah sudah dipersiapkan Siap. untuk observasi kelas. Kapan Mbak kira-kira harinya, tanggalnya untuk nanti observasi kelas? Jadi untuk pelaksanaan observasi kelas insya Allah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal Berapa Bu? Mau ingat ya? tanggal 16 Oktober ya? 16 Oktober 2024. Terus temanya Pak? Untuk tema itu kita mengambil topik itu adalah tema layanan mencegah bahaya minuman keras. Layanan mencegah Bahaya minuman keras. Dan tujuan. Oke, tujuan yang hendak disampaikan Pian kenapa? Tujuan yang pertama yaitu adalah secara umum bahwa tujuan yang ingin dicapai itu adalah kematangan emosional. Itu adalah tujuan sesuai dengan istilah dalam SKKPD MBK seperti itu. Kemudian secara khusus Layanan emosional. kematangan Kematangan emosional. kematangan Oke, kita emosional. ambil kata kuncinya. Kemudian peserta didik tentu bisa mampu mengekspresikan perasaan dirinya secara bebas terbuka tanpa menimbulkan konflik serta memiliki sikap positif, inisiatif, tangguh, dan disiplin. Itu adalah Harapan ya. yang harapan daripada tindakan dari kematangan emosionalnya. Kemudian ada 4 tujuan. Yang pertama yaitu adalah pengenalan, yang kedua adalah akomodasi, yang terakhir itu adalah tindakan di dalam tujuan layanan klasikal yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama tentu peserta didik itu bisa mengidentifikasi daripada kandungan zat atau bahaya daripada minuman keras. Yang kedua merinci dampak minuman keras. Yang ketiga itu adalah menolak minuman keras. Nanti ini adalah akomodasinya, harapannya nanti mereka bisa melakukan publikasi di lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir itu adalah menentukan langkah-langkah mencegah daripada bahaya minuman keras. Kalau mendengar Pian tadi mengidentifikasi ada. Oke. Bu minuman langsung adalah Ada. sebagai kontekstualnya bu minuman langsung gitu kan. Coba apa nih Pak? Itu Pak. Media yang kita gunakan adalah media video karena memang berbeda dengan mata pelajaran yang lainnya. Di dalam PK itu ketika layanan klasikal maka lebih banyak kita menggunakan media video istilahnya perbandingan, mana ada 3 video yang nanti akan kita tayangkan. Yang pertama adalah video yang mana pada dasarnya itu ada yang membolehkan minuman keras, yang kedua ada video yang melarang kenapa jadi dilarang, yang terakhir itu adalah bagaimana cara mencegah daripada minuman keras itu. Jadi nanti anak ada minuman keras yang dibolehkan ya? tapi dalam situasi tertentu. Oh iya, mungkin, bagus ini menarik juga. Cuma nanti di sana mungkin anak-anak mungkin akan diuji bagaimana kritis mereka membandingkan dua. Siap. Intinya jangan berpikir kontekstual mirip bahwa botol minuman ada soal. Iya, siap Pak. Jadi tidak ada kontekstual. Iya. Kontekstualnya lewat video ya. Iya. Oke. Tapi bisa jadi nanti mungkin perilakunya yang kita akan coba kontekstual yang pernah terjadi di lingkungan sekolah. Oh iya. Karena kan kita pernah mengalami juga seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Jami, mantap sudah arahnya, mudah-mudahan selain pembelajaran juga pendidikan muncul di sini. Pendidikan artinya mengajarkan kepada anak agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Terus dari sekian itu kira-kira apa yang hendak turun amati kalau di PMM perilaku nih? Jadi perilaku yang kita harapkan anak itu sederhana aja. Anak itu bisa memberikan sosialisasi terhadap teman-temannya, teman sebaya terkait dengan bahwa bahaya minuman keras itu memang sangat berdampak terutama untuk perkembangan anak di dunia pendidikan maupun ketika di dunia kerja. Kita sederhana saja, kita terlalu muluk-muluk. Jadi pada dasarnya anak itu tahu mana sih yang memang itu dilarang dan mana yang memang tidak dibolehkan.
Dan pada dasarnya anak bisa mengajak teman-teman sebayanya untuk segera menghindari bahwa bahaya minuman keras itu sangat berdampak sekali bagi si pemakai. Baik. Terus? Nah, kemudian secara perilaku tentu kita berharap mereka itu adalah bisa mendisiplinkan kematangan emosional. Jadi matang emosional karena masa remaja itu keinginan tahunya sangat tinggi. Jadi hal-hal mencoba itu pasti akan terjadi. Sedikit banyaknya pasti akan terberas ketika mereka masuk dengan circle pergaulan yang memang tidak bisa dikontrol ya, karena dunia sekarang itu memang sangat sempit sehingga pergaulan itu bisa jadi yang perempuan pun bisa juga terkontaminasi dengan perilaku. Sedikit banyaknya pasti ada yang minum minuman keras meskipun itu adalah oplosan. Kalau ulun tangkap parahnya ini setelah pembelajaran otomatis ada dampak kepada siswa agar sesama mereka bisa memberikan edukasi. Ya, edukasinya Jadi itu. arahnya ke refleksi mereka setelah Ya. itu. Jadi Ya, orientasinya fokusnya ke refleksi mereka. fokusnya jadi ke refleksi, yang mana orientasinya refleksi bagi mereka itu sendiri. Gitu. Karena kalau kita orientasinya hanya di kelas, mereka tidak tahu di mana yang harus mereka benahi, maka tentu juga tidak akan berdampak langsung. Kita menginginkan seperti itu, menyesuaikan juga dengan tujuan yang sudah kita buat melalui seperti itu. Oke. Ada model atau metode yang dilaksanakan Pak untuk ini Pak? Untuk metode kita tetap metodenya experiential learning atau curah pendapat, kemudian ada tanya jawab, kemudian ada kerja kelompok, kemudian presentasi dan juga ada penugasan. Itu metode dengan teknik yang kita lakukan. Karena kalau kita menggunakan model pembelajaran yang digunakan mata pelajaran lain memang berbeda. Iya. Jadi, Kalau tetapi BK kan beda. tetapi kalau istilahnya individu itu bisa Pak dilakukan ada beberapa Ada nih pendekatan. yang menarik curah pendapat. Jadi, Curah pendapat ini kalau digerakkan sebelum menangkan menyenangkan diarahkan kepada dialog. Nah, jadi kita menginginkan ada dialog. Jadi mungkin setelah mereka itu menonton video, kemudian kita ada dialog. Apa sih pernahkah yang mereka itu melakukan gitu loh. Jadi dari video itu Refleksi lagi. arah ke refleksi. Jadi kita itu memang lebih banyak supaya mereka itu merasapi ketika terjadi lah, real terjadinya mereka itu pernah mengalami. Jadi kita tanyakan istilahnya mereka itu melakukan atau enggak, misalnya ada, paling nggak ada yang sedikit ya. Karena kita pernah melakukan ini juga di kelas sebelumnya, ketika ada observasi sebelumnya juga pernah terjadi ada beberapa anak yang memang jujur mengatakan seperti itu. Iya. Kita kadang memungkiri Pak. Ada memungkiri. Ada tugas kelompok nih Pak. Ada juga. Ada tugas kelompok yang mereka harus selesaikan. Mudah-mudahan nanti di kegiatan tugas kelompok lebih efektif lagi, karena paling bahaya ketika kegiatan kelompok yang orientasinya mereka kasihkan gitu Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Jumlah. Artinya dari penjabaran Pian kesempatan kita hari ini, insya Allah mudah-mudahan ulun kamu menangkap rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan tanggal 16 Oktober nanti. Nah, mungkin ada catatan sedikit lagi nanti di tugas kelompok, makanya tanyakan di terakhir. Tugas kelompok kebiasaan rata-rata mudah-mudahan nanti ke depan Efektif, yang ya mudah-mudahan efektif, harapan orang gini. Iya. Harapan kita sama-sama itu Harapannya artinya seperti itu. semua siswa bergerak, Nggih. bukan sekedar mengerjakan presentasi selesai gitu. Itu yang kita fokuskan di refleksi tahun kemarin. Nggih. Oke, makasih banyak Pak. Iya, siap Pak. Mudahan Siap. sukses, lancar sesuai harapan. Amin. Iya.